Nah sekarang kan memang dana darurat itu tuh adalah tujuan wajib yang semua orang harus punya gitu kan. Dan memang fungsi dana darurat adalah kepake, habis itu diisi lagi ya, jangan kepake terus habis itu udah hanya nggak diisi-isi itu kunci pertama. Ya, nah kita udah ngomongin macam-macam nih tentang dana darurat, cocoknya buat apa dan apa yang nggak bolehnya buat apa gitu. Nah sekarang cara nyiapinnya gimana? Finance should be practical. Welcome to Financial Clinic. Ini dia podcast yang ngajarin segala hal finansial, nggak pakai ribet. Saya FDV Wulansari, QM Trainer bersama dengan Titis. Emirada. Nah hari ini kita akan bahas gimana sih nyiapin dana darurat, karena katanya nih tahun depan bakal lebih mencekam. Wah, mencekam gimana ya? Mungkin jangan kayak media online lah, headline-nya lah. Nah ini aku tanya dulu deh, bener nggak sih mencekam? Itu dulu kali ya sebelum ngomongin dana daruratnya. Mbak Emi aja deh. Mencekam nggak? Mencekam nggak? Ya mungkin lebih tepatnya tuh kayak banyak ketidakpastian aja kali ya. Kalau mencekam tuh kayak kayak semacam gitu kita pengen dapat clickbait apa gimana gitu kan. Ya pokoknya artinya mungkin karena sekarang sih mencekam ya. Kalau sekarang lagi baca berita lagi banyak musibah dan lain-lain. Jadi mungkin sekarang hawanya nggak terlalu enak. Tapi mungkin dan kayaknya memang nggak berhenti kan ya, maksudnya kayaknya banyak yang nggak pasti. Berita buruk silih berganti gitu ya di akhir tahun ya, jadi kayak bikin kesan menarik nafas panjang gitu ya. Nafas dulu. Jadi mungkin mencekam di sini maksudnya makin banyak ketidakpastian gitu ya. Tadi tuh kita dikasih tahu gitu tim QM bahwa ternyata kita terakhir bahas dana darurat tuh udah lama gitu zaman pandemi. Jadi mungkin konteksnya udah sedikit berbeda gitu ya dengan sekarang gitu ya. Nah sekarang kan memang dana darurat itu tuh adalah tujuan wajib yang semua orang harus punya gitu kan, untuk menghadapi yaitu kondisi darurat yang serba tidak pasti. Mungkin aku tanya dulu nih, kalau pengalaman sebenarnya dan darurat itu kepakainya pas kondisi darurat yang kayak gimana sih? Mungkin kalau dari pengalaman pribadi itu Mbak Titis pernah pakai dana darurat untuk apa aja? Biar teman-teman lebih kebayang gitu ya. Salah duanya ya, saya juga manusia gitu ya gitu ya. Artinya gitu saya pernah memakai dana darurat saya itu, ini dulu ya kita ngomong masa lalu. Sebelum tercerahkan. Enggak udah tercerahkan. Tapi tetap meleset gitu ya. Jadi waktu itu anak saya mau masuk satu jenjang pendidikan, totonya saya ada unsur serakah gitu ya, dan juga lupa nge-review gitu totonya. Untuk produk yang saya pakai untuk tujuan itu masih minus. Saya nggak mau yang buat dana pendidikan yang memang udah disisihin tapi lagi nggak sesuai harapan. Betul. Gitu. Karena tadi nafsu serakah aku mengakui gitu ya. Kemudian juga lupa khilaf gitu ya, untung ya gitu ada dana darurat. Jadi aku pinjam dulu. Tapi habis itu pas udah membaik kondisinya, jadi si yang tadinya dana pendidikan itu akhirnya itu digantiin buat dana daruratnya. Betul. Ya, jadi sebenarnya bisa buat tujuan kayak gitu juga. Gitu, walaupun harus mudah-mudahan sih enggak gitu ya, jangan sampai. Tapi ternyata bisa juga loh buat menambah tujuan yang lagi underperforming gitu ya. Oke, kalau Mbak Emi gimana? Kayaknya tuh kalau aku yang paling nggak bisa dibudgetin itu urusan orang tua. Sebenarnya sih mungkin bisa ditunda. Tapi kan orang tuaku udah hidup 75 tahun lamanya ya. Kayaknya kalau yang mereka perlu nggak dikasih tuh kayak ya udahlah ntar dicari lagi gitu loh. Jadi kalau urusan orang tua tuh agak nolak tuh lebih susah gitu misalnya gini, sebenarnya bapak ibuku itu punya BPJS. Jadi sebenarnya kalau urusan kesehatan beres. Cuma kan kalau nggak emergency, kalau BPJS tuh kan antreannya panjang. Terus mereka kayak misalnya harus sampai jam 11 malam rumah sakit ngapain gitu ya. Jadi ya udah kalau emang harus bayar yang mungkin agak banyak, ya udahlah ya gitu kan. Maksudnya nggak dianggarin. Ya udah nggak apa-apa, pakai aja dana darurat, minjem dari diri sendiri kan ya ntar bulan depan dicicilin lagi gitu. Paling susah tuh menurut aku yang di manage tuh kalau orang tua kalau orang tua dan memang ya udah nggak berpenghasilan gitu ya, jadi memang kita yang sebenarnya sih dari mereka nggak ngerasa itu darurat banget, benar. Aku kayak nggak tega, nggak enak ya benar. Ya betul, jadi bisa buat seperti itu. Tadi Mbak Titis bilang salah 2, satunya lagi apa Mbak? Salah satunya harus diungkit semua khilafan. Tadi bilang salah 2. Sama terkait orang tua juga. Tahu-taunya harus itu operasi mendadak gitu kan.
ya itu Sito tuh kan berarti kan biaya operasinya kayak 30% lebih tinggi kan. Nah kalau di rumah sakit itu kan harus waktu itu akhirnya sama, kita nggak memutuskan untuk tidak menggunakan BPJS karena udah terlalu kesakitan, jadi harus panjer dulu. Nah itulah jadi kita langsung oke ini siap udah bayar dulu, habis itu kita duduk tenang. Jadi dana daruratnya mau maksimal berapa? Ketika kewarasan itu terjadi kita kan oke siap. Itu guna punya dana darurat. Itu punya dana darurat. Nah kalau Wulan jadi balik tanya kalau Wulan sendiri gimana? Host juga bertanya. Mau yang lebih relate kali ya ke teman-teman sendiri gitu. Mungkin bukan aku yang ngalamin, tapi waktu itu ada temanku yang memang itu loh, waktu awal tahun berapa ya, aku lupa, yang banjir gede di Jakarta Bekasi gitu ya. Nah temanku beberapa teman yang di Bekasi itu yang nggak banjiran benar-benar sampai mobilnya kerendam. Terus waktu itu kan mendadak ya, jadi nggak sempat ya. Soalnya kadang-kadang banjirnya ada yang bertahap gitu kan, jadi maksudnya masih bisa diselamatin. Nah ini waktu itu tiba-tiba benar-benar tinggi, belum sempat nyelamatin mobil dan lain-lain. Terus ini sesimpel kayak buku anaknya kerendam, ya kan berarti harus ganti semua kan, kulkas. Iya terus maksudnya kalau elektronik kerendam, nah biasanya kalau rumah yang biasanya banjir udah agak di atas tuh yang elektronik, tapi kan kayak buku atau apa mungkin belum disiapin pindah gitu ya. Nah yang hal-hal simpel itu atau baju seragam anaknya, sepatu, itu kan kecil-kecil tapi banyak. Nah itu fungsinya dana darurat banget sih kalau menurutku. Itu yang standar banget dana darurat, apalagi teman-teman yang tinggal di daerah banjir kadang-kadang tetap perlu tuh dana darurat yang seperti tercinta itu. Yang katanya mau tenggelam sekian tahun. Jangan dong. Nah itu buat dana darurat itu penting banget gitu ya. Ya termasuk ya tadi ya berbagai kondisi kedaruratan lah, misalnya nih kita perlu banget HP buat sehari-hari. Tiba-tiba HP-nya jatuh, kecolongan atau apapun. Ya kan itu kan darurat juga karena tanpa itu tidak kita, berfungsi. Iya kita siapa sih yang bisa berfungsi sekarang tanpa HP gitu ya. Kayak aku aja sempet waktu itu HP-ku rusak gitu ya. Terus langsung kayak wah gimana, langsung telepon coba beliin SIM card baru. Nih mana ada HP lama nggak yang bisa di backup? Jadi langsung ribet ya. Nyawa kedua itu. Nah makanya jadi kalau nyawanya nggak 92 aja. 2 aja. Jadi benar-benar perlu juga. Jadi hal-hal seperti itu bisa ya buat kondisi darurat. Oke. Nah sekarang tadi kita udah ngomongin nih. Jadi dana darurat itu pentingnya buat apa? Mungkin sekarang yang ini, yang nggak boleh pakai dana darurat, idealnya jangan pakai dana darurat gitu ya. Kalau tadi sebenarnya yang Mbak Titis contoh di awal itu memang salah satu fungsi dana darurat untuk nambal gitu ya. Tapi habis itu diganti lagi gitu. Dan memang fungsi dana darurat adalah kepake, habis itu diisi lagi ya. Jangan kepake terus habis itu udah hanya nggak diisi-isi itu ya. Itu kunci pertama. Ya benar, itu prinsip yang penting banget gitu. Tapi sekarang ngomonginnya dulu yang harusnya nggak pakai dana darurat apa? Ya boleh. Di suatu masa sebelum antrinya di suatu masa sebelum antrinya menggila seperti sekarang, travel fair itu adalah secara tahunan membuat aku menjebol dana darurat. Tapi alhamdulillah setelah di satu titik travel fair jadi ramai banget, nggak keru-keruan orang antri di jam 6 pagi, aku sudah tidak selera karena kalau ramai banget kayak malas aku. Tapi kalau jadi dosa finansialnya dulu itu ya pakai dana darurat buat travel fair. Iya sebenarnya harusnya enggak. Maksudnya sebenarnya mungkin enggak dana darurat per se, tapi tanpa rencana lewat travel fair. Dulu kan ngantrinya dulu tuh kayak sebelum COVID gitu ya. Dulu tuh ngantrinya wajar gitu. Jadi bisa hilaf sih. Dengan mudah bisa hilaf ngantri, terus kayak oh murah ya, ayo kita beli gitu. Nah jadi travel fair atau mungkin kayak tiba-tiba konser penyanyi impian datang gitu. Bisa, terus langsung nge-war, nggak peduli deh ambil dana darurat. Nah itu harusnya gimana? Tanggal kembar lah itu sekarang. Mau tanggal kembar dan tapi tanggal kembar kan sekarang kayaknya tiap bulan ya. Jadi kayak udah lebih ini gitu. Tapi kalau misalnya tapi di keranjangnya banyak malah. Jadi tiap bulan sih. Aku sama Wulan pernah. Apa tuh? Kami pernah pergi ke sale buku di negara tetangga sebelum sale itu ada di Indonesia. Kemudian kami masing-masing membawa 45 kilogram buku dan tidak bisa pulang. Itu orang-orang banget sih. Itu kacau sih. Itu kami sangat tidak merencanakan karena waktu itu bahkan bukan cuma soal belanjanya banyak, tapi karena overweight, tiket terus harus jadi tiketnya angus, terus harus booking lagi, terus Emi kemana, aku kemana, ya pokoknya ajaib lah waktu itu. Nah itu jangan ditiru lah ya kayaknya. Itu darurat bener ya. Ya itu darurat sih, tapi karena agak-agak kebodohan diri sendiri gitu ya. Oke. Mbak Titis deh, mungkin ada nggak yang kayaknya nggak boleh nih harusnya gitu. Itu sales itu aku miss sales ya, miss diskon juga, jadi giliran ada gini perlu tapi enggak misalnya gitu ya, pengen ganti ini gitu. Pengen masih bisa berdiri kok, nggak harus itu, tapi mumpung diskon kapan lagi gitu. Jadi suka tergoda gitu ya. Ada itu yang kayak gitu. Yang juga kayaknya sering kejadian, aku nggak pernah sih pengen nolong orang tapi bablas. Jadi kayak
nggak tahu ya, mungkin temen, mungkin saudara, kasihan sih. Tapi bablas, maksudnya gini, bukannya kita nggak boleh nolongin orang, tapi kan ada batasnya. Betul. Gitu ya. Jadi jangan sampai nyusahin diri sendiri juga kan gitu. Tapi itu kayaknya ada deh, lumayan banyak ya. Ya. Kalau dulu justru kayaknya agak wajar karena misalnya sakit atau apa. Kalau sekarang tuh yang sering aku alamin pas orang konsul itu bantuin bayarin pinjaman online. Oke. Gede-gede kan Ya, gitu. ya, Terus betul. kayak kasihan sih karena mungkin ini. Tapi itu bisa juga sih jebol dana darurat atau kayak ngerusakin cash flow gitu ya. Oke. Bisa. Nah mungkin jadinya aku ingat ini sih bahwa kalau tadi nih misalnya untuk travel fair atau untuk belanja online dan lain-lain, harusnya kalau nanti bisa ya belajar ikutan di kelas QM gitu, kita nyebutnya tuh nama kita bikin kantong belanja sendiri, pos belanja gitu, shopping account. Nah itu buat selama kita ada uang di situ, ya travel fair nggak masalah gitu. Tapi jangan dari pos yang dana darurat gitu harusnya ya. ya. Harusnya gitu gitu. Atau kayak dana sosial kan memang nih kalau di kelas QM nanti kan belajar gitu, bisa ada pos yang memang alokasi dana sosial per bulan kita berapa, dan selama memang masih ada posnya untuk ngebantu orang silahkan. Tapi kalau sampai jadi mengambil pos dana darurat atau pos apalagi pos penting lainnya gitu, ya itu berarti kita harus mikir berkali-kali gitu ya. Gitu. Nah terus aku mau nambahin ini sih, aku pernah baca kalau nggak salah di bukunya Mbak Wina yang dulu gitu ya. Nanti ada loh Mbak Wina udah mau ngelanceng buku gitu ya, tungguin. Tapi di buku lamanya nih aku ingat ada 2 hal kalau nggak salah yang harusnya nggak boleh pakai dana darurat. Yang pertama apa? Dana melahirkan. Oh iya. Ya. Coba ya teman-teman, karena melahirkan 9 bulan lama gitu ya. Kecuali memang prematur atau apa gitu. Atau misalnya ada 7 bulan. Ya, ada penyulit gitu ya. Jadi kan maksudnya mungkin kayak disiapin berapa, misalnya 100% disiapin gitu ya. Ternyata dananya 120%. Oke lah kalau kayak kurang gitu. Ya, masih dipahami. Tapi ya nggak semuanya juga gitu ya, betul, gitu. Betul, kalau betul, untuk pakai dana darurat harusnya nggak gitu. Yang kedua adalah dana pendidikan anak, uang pangkal. Ya itu kalau tadi udah disiapin tapi lagi tidak sesuai harapan masih oke. Tapi kalau nggak disiapin sama sekali, emang nggak tahu anaknya mau kuliah sekolahnya kapan, emang nggak tahu anaknya mau masuk jenjang berikutnya kapan gitu. Kalau misalnya tadi, aku pikir masuk negeri gampang gitu, ternyata harus swasta. Nah kita selalu bilang gitu ya, we hope for the best but we prepare for the worst case scenario. Jadi kalau misalnya sekolah, udah tahu ya sekolah negeri sekarang berbagai aturan gitu cara masuknya ya. Ribet. Jadi harus siapin juga buat dana swasta gitu kan. Oke, nah kita udah ngomongin macam-macam nih tentang dana darurat, cocoknya buat apa dan apa yang nggak bolehnya buat apa gitu. Nah sekarang cara nyiapinnya gimana? Ada nggak sih misalnya kalau di QM sebenarnya nggak mengandung itu, tapi kayak harus berapa persen sih dari penghasilan mungkin kita siapin gitu, atau kayak gimana sih supaya bisa nyiapin dana darurat yang proper dan jumlahnya berapa? Jumlah dulu. Kalau jumlahnya tuh biasanya kita kayaknya pakainya satu orang yang ditanggung tuh kira-kira kayak 3 bulan pengeluaran ya. Jadi pengeluaran bulanan gitu. Kalau lajang nggak ada tanggungan, biasanya kita bilang 3 atau 4 ya. Kadang-kadang bilang 4. Kalau menikah nggak ada anak, belum ada anak 6 kali. Kan nggak ada 2 kali 3 kan. Yeah. Kalau satu anak 3 kali 3 9. Kalau 4 anaknya 2 12. Tapi kayaknya kalau kesana tetap 12 ya, karena kalau punya dana darurat sampai banyak capek gitu. Kayaknya nggak juga, nggak jadi 7 kali. Tentu saja itu tergantung juga kestabilan penghasilan ya kan. Kalau kira-kira bisnis, freelance, project base yang masuk pemasukannya naik turun, lebih banyak lah ya, kita bahkan bilang 1 tahun itu berapanya. Kalau strategi ngumpulinnya, kalau sekarang udah ada langsung di sisinya, kan kadang-kadang kita tuh belum ngatur uang, cuma sebenarnya punya tabungan, cuma nggak ada nama-namanya aja kan. Betul. Nah kalau misalnya udah dihitung, kira-kira misalnya perlunya dana daruratnya misalnya 20 juta gitu, udah punya nih di tabungan atau di deposito atau di mana lah ya, atau mungkin dalam bentuk logam mulia, di sisiin aja, berarti nanti peruntukannya atau dikasih label dana darurat. Kalau belum punya, ya dimulai lah, ya gitu ya. Nah mungkin mulainya gimana tuh Mbak Titis? Maksudnya kalau misalnya misalnya nih butuhnya tadi 20 juta gitu ya, terus habis itu udah ada 10 juta di tabungan, lah itu buat modal awal. Tapi ngumpulin 10 juta laginya tuh gimana? Ya bisa dari kalau memang tanda petik ada lebih gitu ya, surplus dari bulanan bisa lewat bulanan. Atau ternyata misalnya, ini misal ya, beda-beda. bohong banget gitu ya. Misalnya Toto dapat bonus, nggak pengen apa-apa gitu ya, daripada Totonya dipakai yang nggak penting-penting gitu. Ya udah buat dana darurat, which is nggak mungkin biasanya sih. Ya boleh lah, justru salah. Justru kalau misalnya belum ada, diniatin gitu loh. Terima bonus bersenang-senangnya tapi seberapa gitu, kayak 10%, 20%, 50% gitu.
kan ada bonus, nih kan akhir tahunnya ada gaji ke-13, ada THR, ada insentif, apa gitu. Jadi pokoknya yang kagetan-kagetan gitu, bukan yang nggak boleh buat bersenang-senang boleh, tapi ya disisihin lah dikit-dikit gitu biar kebentuk juga kan. Ya boleh kebentuk gitu. Pakai prinsip 50-50 sih, Ya, 50% senang-senang, 50% berhemat buat masa depan gitu ya. Nah, ini aku juga sebenarnya mau pengakuan dosa gitu ya. Ini kan kalau aku nih anak 2 gitu ya, terus kan penghasilan tidak menentu karena project based gitu ya. Tapi dana daruratku nggak 12 kali teman-teman gitu ya. Nah jadi sebenarnya aku mau bilang bahwa nggak apa-apa loh bertahap, dan bahwa di kita di usia nih kayak anakku mau masuk kuliah gitu, yang satu masih SMP gitu, jadi masih ada nih dana pendidikan yang lainnya ke depan. Tapi berarti kita harus menyiapkan aja gitu. Mungkin 3-6 kali pengeluaran bulanan udah cukup sementara gitu ya. Karena tahu diri lah ya, kita banyak nih pengeluaran lain gitu. Tapi kalau memang bisa lebih ya alhamdulillah gitu. Tapi mau bertahap pun nggak apa-apa, yang penting ada dulu. Aku biasanya nyaranin kalau ke teman-teman ini, 1 kali dulu deh, yang belum punya sama sekali single gitu, targetin 1 kali pengeluaran bulanan. Kalau yang udah nikah, target pertamanya 2 kali deh gitu, karena kan paling nggak udah suami istri atau ada anak. Nah abis itu bertahap, abis itu udah kekumpul 1 kali, naik lagi jadi 2 kali dan seterusnya. Nah kalau menurut Mbak Titi sama Mbak Emi gimana? Maksudnya nggak kayak gitu, atau harusnya nih pokoknya sebelum dana darurat kekumpul 4 kali, tujuan lain lupain dulu, nggak boleh senang-senang gitu. Nggak bisa dong, bisa ya? kita kan yang manusia maunya, ya. kita kan manusia gitu kan. Jadi aku sih setuju, memang yang penting mindfulness. Maksudnya kita sadar yang namanya tadi dilabelin adalah dana darurat itu ada berapa. Jadi kalau something nggak sesuai terjadi, kita tahu. Apa sih rodanya tuh ada berapa roda gitu ya, ban serepnya. Konon kayak berapa ya? Statistik persisnya aku nggak tahu, tapi kayak konon 80%-an orang tuh emang nggak akan pernah nyampe target dana daruratnya karena yang kebetulan banyak banget. Dapat nih sekali, 2 kali, tiba-tiba laptop mati harus diganti. 1 kali, tambah lagi 2 kali, baru 3 kali lali jalan tiba-tiba orang tua sakit. 4 kali, ada aja. Ada aja. Kayak ember bocor mulu gitu ya. Ada ditambah, bocor lagi. Tapi kan itu esensi dana darurat ya. Maksudnya jangan terus kalau dipakai terus kayak ya kok dipakai lah ya emang begitu, alhamdulillah ada uangnya. Oh ya aku lupa satu lagi, tadi kan kita ngomongin ketidakpastian gitu ya. Sebenarnya kalau memang di masa depan atau tahun depan gitu ya lebih tidak pasti, ada risiko layoff kayak waktu zaman pandemi. Makin banyak. Nah itu makanya kenapa tadinya dibilang tuh idealnya kalau udah punya anak 2 atau lebih atau freelance dan lain-lain 12 kali pengeluaran bulanan, karena kalau tiba-tiba kita di PHK atau nggak ada penghasilan buat yang freelance dan lain-lain, itu dana darurat itu buat nyambung hidup sehari-hari. Misalnya nih, pengeluaran sehari-hari biasanya 10 juta. Ini keluarga 2 anak lebih, jadi 10 juta harusnya ya kali 12, 120 juta gitu kan. Nah ini kan berarti bisa 12 bulan. Tapi kalau misalnya dia cuma punya buat 6 bulan nih, terus di PHK. Nah itu kan berarti pertama yang harus dilakukan sebenarnya, ini berhemat. Bisa di stretch nggak cuma 6 bulan, jadi kan dihemat gimana supaya pengeluarannya mungkin jadinya 7 juta gitu kan. Jadi yang tadi ada uang 60 juta itu bisa berapa lama? Panjang. Mungkin bisa karena 10 bulan. Biasanya kalau ada kemalangan otomatis survival mode-nya nyala kan, langsung hemat, langsung apa gitu. Jadi jangan balik ke keadaan normal. Jadi yang enggak 12 bulan itu bisa dipanjangin, mungkin enggak 12, mungkin 9, 10 bulan gitu, sambil nyari kerjaan baru. Jadi makanya tadi walaupun mungkin enggak ideal tuh 12 kali masih bisa. Bisa. Gitu kan. Yang penting sadar kita punya berapa. Jadi tahu gitu loh kalau ada apa-apanya masih bisa. Dan ada upaya ngumpulinnya kan. Berarti maksudnya jangan sampai ya enggak ada sama sekali, atau jangan sampai buat semua yang lain tapi ini kelupaan gitu kan. Tapi yang ini dari pengalaman banyak yang kembali lagi ya, untuk yang biasanya base-nya itu entrepreneur itu susah banget kalau disuruh jadi ngumpulin nggak diapa-apain terus itu tuh yang susah. Jadi kayak mending diputar lebih gede gitu kan. Berarti nah sekarang jadi nyambung nih. Naruhnya harusnya di mana? Karena kan kayak tadi ya, si bisnismen ini biasanya gatel gitu, karena biasanya nyimpennya kan nggak boleh yang berisiko tinggi kan. Coba sebenarnya harusnya nyimpen di mana nih kalau dana darurat? Aku sih emang nggak mau yang di resiko tinggi, nggak mau yang di resiko tinggi dan harus cepet bisa dicairin, karena fungsinya itu mudah, liquid dan nilainya cenderung stabil. Itu kan syaratnya ya, 3 itu. Jadi ya apalah, tabungan, deposito, reksadana pasar uang, pokoknya. Reksadana yang pasar uang ya. Pokoknya syaratnya itu kan mudah diakses,
nilainya stabil sama mudah dicairkan ya, misalnya liquid, gampang dicairin. Oke, jadi sebenarnya bisa dipakai di beberapa produk apapun, asal ya, asal tadi gampang diakses, kemudian dan jangan gatel, pengen muterin. Iya, kalau gampang diakses tapi ya itu ya, jadinya mikir juga gitu ya seperti apa nih. Jadi gampang diakses tapi jangan gampang banget, gitu ya. Jadinya gitu. Oke. Nah sekarang mungkin terakhir gitu ya, kira-kira ada tips nggak buat teman-teman nih yang mungkin menghadapi ketidakpastian di depan gitu ya, gimana baik nyiapin dana darurat atau nyiapin apa lagi sih gitu ya supaya kita lebih mantap nih menghadapi akhir tahun dan tahun depan yang rasanya makin deg-degan gitu. Kalau aku sih mikirnya disiapin aja, maksudnya nggak harus jadi kita yang pernah ngalamin tapi udah lihat sekeliling ya, betapa betul-betul tidak pasti. Jadi nggak usah sampai kejadian ke kita, kalau kejadian ke kita juga ya udah gitu, tapi mendingan siap duluan deh sebelum kejadiannya gitu aja. Betul, sama sih daripada kita rungsing. Maksudnya gini, sesuatu yang bisa kita kontrol adalah keuangan kita sendiri kan. Jadi ya itu dia, kita harus nyiapin dana darurat. Karena ya udahlah yang mau pemerintah apapun itu biarkanlah itu di luar mereka. Di luar kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Gitu jadi kan. Kita nyiapin diri. Kalau sampai terjadi apa-apa, kita masih bisa berdiri tegak. Makanya harus ikutan kelas-kelas di QM Academy. Biar apa? Biar nanti bisa nyiapin dana darurat dengan benar, terus juga belajar hal-hal lain gitu ya, seperti proteksi, investasi, dan lain-lain, supaya makin maksimal. Jadi kita menghadapi ketidakpastian itu makin mantap ke depannya. Kita makin siap, makin mau ada ketidakpastian nggak masalah. Kita sudah siap gitu ya, kita udah mantap siap. Ya bismillah gitu ya. Itu aja kayaknya untuk episode kali ini. Terima kasih Mbak Emi dan juga Mbak Titis. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Dah.